Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangbarul Alam. Di sini saya akan membacakan uraian mengenai kasus memulihkan kepercayaan digital, analisis krisis reputasi online, toko trendy belanja pasca viral di TikTok. Jadi di industri ini, kasus ini terjadi dalam industri fashion dan retail online, khususnya di platform e-commerce berbasis media sosial. Situasi awalnya, sebelum krisis reputasi ini muncul, trendy belanja adalah toko online yang cukup populer di TikTok. Toko ini pun berfokus pada penjualan produk fashion wanita kekinian seperti blouse motif, rok plisket, celana kulot, dan berbagai macam aksesoris hijab. Mereka memiliki basis pengikut yang signifikan di TikTok dan dikenal sering mengadakan sesi live shopping yang interaktif. Kekuatan reputasi trendy belanja ini terletak pada harga produk yang sangat terjangkau dan kemampuan mereka untuk menghadirkan model-model yang selalu up to date dengan tren mode terkini. Yang sangat menarik bagi target pasar mereka yaitu wanita muda berusia 18 sampai 30 tahun yang aktif di media sosial. Pada awalnya, trendy belanja menikmati reputasi yang relatif baik dengan rata-rata rating 4,5 bintang di TikTok Shop. Pelanggan umumnya memberikan urusan positif mengenai kecepatan pengiriman dan kompetitif harganya. Nah, selama ada kelebihan, di situ pun ada kelemahan. Kelemahan reputasi mereka yaitu terungkap setelah krisis adalah kualitas produk yang tidak selalu konsisten dan potensi kerentanan pada layanan pelanggan di balik volume transaksi yang tinggi. Meskipun demikian, sebelum insiden viral, kelemahan ini belum menjadi isu yang menonjol di mata publik secara luas. Jadi, pemicu krisis atau isu reputasinya adalah masalah besar ini tuh muncul karena pelayanan pelanggaran yang buruk dan kualitas barang yang mengecewakan, lalu dipiralkan di media sosial. Semuanya bermula saat seorang pelanggan mengunggah video di TikTok. Video itu menunjukkan dengan jelas baju yang dibeli dari trendy belanja kainnya sangat tipis dan jahitannya tidak rapi. Jauh beda dari yang terlihat di live shopping. Pelanggan juga menunjukkan tangkapan layar percakapan dengan customer service. Jadi, si trendy belanja yang responnya lambat dan tidak membantu, bahkan terkesan menyalahkan pelanggan, video itu langsung menyebar luas dan jadi viral di TikTok. Ribuan pengguna lain melihatnya dan banyak yang ikut berkomentar atau membuat video sendiri menceritakan pengalaman buruk yang sama. Inilah yang disebut kekuatan dari mulut ke mulut secara digital. Satu keluhan pribadi berubah jadi masalah besar yang merusak nama baik trendy belanja. Jadi, masalahnya adalah gabungan antara produk yang tidak sesuai janji dan pelayanan pelanggan yang buruk diperparah oleh cara komunikasi yang salah di media sosial. Nah, strategi tanggapan yang digunakan ketika menghadapi krisis ini, si trendy belanja itu mencoba beberapa cara untuk menanggapi. Yang pertama ada reaksi awal saat masalah baru muncul. Yang awalnya trendy belanja cenderung menanggapi dengan cepat tapi bertahan. Mereka mungkin mencoba menghubungi pelanggan yang membuat video viral secara pribadi untuk mencari jalan keluar. Lalu yang kedua ada strategi penyesuaian diri setelah masalah jadi viral besar. Setelah tekanan publik sangat besar dan nama baik mereka benar-benar terancam, trendy belanja terpaksa mengubah cara tanggapannya menjadi lebih menyesuaikan diri. Permintaan maaf terbuka. Salah satu contohnya. Toko kemungkinan besar membuat permintaan maaf resmi di akun TikTok mereka, mengakui kesalahan dan menyatakan penyesalan. Permintaan maaf ini harus tulus. Jadi ketika semua sudah dilakukan ada hasil dan dampak. Nah, masalah reputasi online ini dan cara trendy belanja menanggapi memiliki hasil dan dampak yang besar. Ada dampak buruk yang di awal. Yang pertama ada kehilangan kepercayaan pelanggan secara tidak langsung. Kepercayaan pelanggan pada trendy belanja menurun sangat drastis. Banyak follower yang pindah ke toko lain dan calon pembeli jadi ragu untuk membeli di trendy ini. Lalu ada penurunan penjualan. Nah, ini adalah akibat langsung dari hilangnya kepercayaan.
Rating toko kemungkinan besar turun tajam dan ini langsung berpengaruh pada seberapa sering toko mereka terlihat dan berapa banyak orang yang mau membeli. Lalu ada kerusakan nama merek. Jadi si nama trendy belanja ini yang tadinya diasosiasikan dengan murah dan stylish, kini mungkin dikaitkan dengan murah tapi jelek atau pelayanan yang buruk. Nah, ketika itu ada hasil dan dampak jangka menengah atau panjang, tergantung seberapa efektif tanggapannya. Ada nama baik kembali, sebagian atau seluruhnya. Jika strategi penyesuaian diri dilakukan secara konsisten dan tulus, trendy belanja punya kesempatan untuk mengambilkan sebagian atau seluruh nama baik mereka. Ini akan butuh waktu lama dan bukti nyata dari perbaikan. Pelanggan biasanya mau memaafkan jika ada niat dan tindakan perbaikan yang jelas. Lalu ada perbaikan kualitas internal. Krisis ini bisa jadi momen bagi trendy belanja untuk sungguh-sungguh memperbaiki cara mereka mengontrol kualitas produk dan standar pelayanan pelanggan, yang pada akhirnya akan membuat bisnis mereka berjalan lebih baik. Apakah nama baik toko berhasil kembali atau tidak sangat tergantung kepada ketulusan si toko, kecepatan, dan konsistensi dari tindakan penyesuaian dari mereka. Jika mereka hanya minta maaf tanpa ada bukti perbaikan, atau jika masalah serupa terulang lagi, mengembalikan nama baik akan sangat sulit bahkan mustahil. Ketika semuanya sudah ini ada evaluasi. Jadi kasus trendy belanja ini memberikan banyak pelajaran penting tentang mengelola nama baik. Yang pertama, pentingnya kualitas barang dan pelayanan yang konsisten. Kesalahan fatal adalah ketika apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Di dunia digital, barang yang jelek atau pelayanan yang buruk pasti akan ketahuan. Evaluasi harus fokus pada memperkuat sistem pengecekan, kualitas produk dan standar pelayanan pelanggan secara ketat. Ini bukan cuma soal mengirim pesanan, tapi memastikan setiap barang dan setiap interaksi memenuhi harapan pembeli. Yang kedua, ada kecepatan dan ketulusan tanggapan. Di media sosial, masalah bisa viral dalam hitungan jam, hitungan menit, dan hitungan detik. Menanggapi yang lambat atau bersikap membela diri hanya akan memperburuk keadaan. Kesalahan yang harus dihindari adalah menunda tanggapan, menyalahkan pelanggan, atau memberikan pernyataan yang tidak tulus. Seharusnya ada tim yang selalu siap memantau apa kata orang di online dan merespon dengan cepat, jujur, dan penuh pengertian. Yang terakhir, ada keterbukaan dan tanggung jawab. Publik menghargai keterbukaan kalau ada kesalahan, mengakui dan menunjukkan langkah perbaikan nyata jauh lebih baik daripada menyembunyikannya. Jadi, kesalahan yang harus dihindari adalah mencoba menutupi masalah atau menghapus konten negatif tanpa penjelasan, karena ini hanya akan membuat orang makin marah. Mungkin sekian yang saya bisa uraikan tentang kasus trendy belanja ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.